Di video yang kedua, untuk materi turunan fungsi trigonometri, kita akan lebih fokus membahas tentang aturan rantai ya, atau dalil rantai pada turunan fungsi trigonometri. Untuk definisinya, ini masih sama dengan aturan rantai pada turunan fungsi aljabar. Jika Y adalah suatu fungsi dalam variabel U, misalkan Y sama dengan FU dan U adalah suatu fungsi dalam variabel X, misalkan U sama dengan Dx, maka Y yang tadi sama dengan FU diganti sebagai F Gx. Yang mana kalau dikaitkan dengan materi lain, ini adalah fungsi komposisi. Ya, sudah kalian pelajari di kelas 10 untuk fungsi komposisi. Turunan pertama dari fungsi komposisi seperti itu atau turunan pertama dari Y dinyatakan sebagai, ya, kalau fungsi komposisi maka diturunkan dengan aturan sebagai berikut. Y aksen sama dengan F aksen Gx. Jadi yang seperti biasa ya, turunan dari F aksen. Nah, perbedaannya adalah kalikan dengan turunan Gx-nya. Jadi dikali G aksen ini. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk lain, dy per dx atau turunan pertama dari y, ini sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti perhatikan contoh-contohnya. Nah, ini kurang tepat judulnya ya. Harusnya ini turunan ke n ini. Ya, turunan ke n dari suatu fungsi. Jadi notasi saja ya, yang disampaikan di sini notasinya. Kalau turunan pertama notasinya f aksen atau df per dx. Kalau fungsinya y berarti dy per dx atau y aksen. Turunan kedua, nah itu diperoleh dari menurunkan f aksen terhadap variabel x. Jadi turunkan 2 kali. Notasinya f double aksen x atau d2x per dy kuadrat. Ya, kalau turunan ketiga berarti menurunkan lagi dari f double aksen atau f triple aksen x seperti ini. Dan seterusnya sampai turun ke n ya notasinya. Jadi intinya kalau turun ke n berarti turunkan fx sebanyak n kali secara bertahap ya terhadap variabel yang sama itu variabel x. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa contoh. Yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2 sin 3x. Nah, ini kelihatannya sangat sederhana, tapi saya yakin ini banyak sekali kalau belum mengenal tentang turunan rantai, aturan rantai, kalian menyelesaikannya akan seperti ini. Y aksen sama dengan 2 sin diturunkan cos. 2 cos 3x. Ini jawaban yang salah. Ya, jadi kalau sudutnya sudah bukan lagi variabel x seperti ini, ya, bukan lagi variabel x, maka tidak hanya seperti itu cara menurunkannya. Bukan hanya melihat bentuk trigonometri saja, tetapi juga perlu memperhatikan sudutnya. Ya, seperti apa untuk penyelesaian yang tepat? Ya, perhatikan penjelasannya. Y sama dengan 2 sin 3x. Jadi untuk sudut kita misalkan dulu. Ya, sudutnya dimisalkan dulu. Andaikan sudutnya 3x-nya adalah U, maka du per dx sama dengan 3. Turunnya U terhadap x adalah 3. Nah, karena pemisalan 3x ini diganti dengan U, akibatnya fungsi y ini sama dengan 2 sin U. Berimplikasi ke dy per du, berarti turunan y terhadap variabel U adalah 2 cos U. Sin U diturunkan cos U ya, koefisiennya tetap. Kesimpulannya, y aksen ini kita tuliskan sebagai dy per dx. Nah, karena ada 2 bentuk di sini komposisi ya, maka dy per dx adalah dy per du kali du per dx. Jadi y aksennya tinggal substitusi saja. Dy per du-nya 2 cos U, du per dx-nya adalah 3. Jadi 6 cos U, U-nya ganti ke 3x. Adakah cara yang lebih sederhana? Ada. Jadi ini untuk pengenalan konsepnya seperti ini. Kalau ingin yang
lebih sederhana. Nah, ini yang bentuk pertama itu yang tanpa pangkat ya. Jadi turunan dari Y sama dengan 2 sin 3X. Kalau ingin lebih sederhana. Pertama adalah, kalau tanpa pangkat, ya ini nggak ada bentuk perpangkatan. Yang pertama adalah turunkan bentuk trigonometrinya. Sin diturunkan jadi cos. Sudutnya tetap 3X. Nah, setelah itu, ya ini dikalikan dengan turunannya sudutnya. Ini ada 3X. Turunannya apa? Turunan 3X. Tentunya 3. Sudah selesai, tinggal dikalikan. 2 kali 3-nya 6. 6 cos 3X. Ini untuk yang bentuk tanpa perpangkatan ya. Nanti untuk yang ada bentuk perpangkatan bagaimana akan ada di contoh yang selanjutnya. Jadi intinya pertama turunkan trigonometrinya, sin diturunkan jadi cos, terakhir kalau sudah kalikan turunan sudutnya. Nah, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya, contoh berikutnya, tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 4 tan X kuadrat min 2X plus 3. Nah, ini juga ya, seperti nomor 1. Jadi bentuk trigonometrinya tidak melibatkan bentuk perpangkatan. Angkanya sama ya, pertama memisalkan dulu untuk sudut, jadi bentuk sudut ini dimisalkan ke variabel U. U adalah X kuadrat kurangi 2X plus 3, akibatnya DU per DX, turunannya U terhadap variabel X adalah 2X min. Wah, keliru ya. Yang betul ini nanti kita betulkan saja, 2X min 2 ya, harusnya 2. Nah, karena dimisalkan sebagai U, akibatnya Y-nya adalah 4. Ini salah ketik juga, ini harusnya tangan ya, 4 tan U. Yang mana diturunkan dy per du-nya adalah 4 sekan kuadrat U. 4 sekan kuadrat U. Lanjut, untuk Y aksen atau dy per dx, berarti dy per du kalikan du per dx, tinggal substitusi. Ini perlu direvisi ya, harusnya 2x min 2. Nanti kita ganti ya. Kemudian ini dy per du-nya 4 sekan kuadrat U, kalikan du per dx-nya, ini harusnya 2x min 2. Tinggal kalikan saja kan, 8x, ini harusnya 2, berarti 8x min 8 sekan kuadrat U, U-nya ganti ke bentuk semula. Oke, kita perbaiki ya untuk penulisannya. Ini harusnya tangan ya, tangan depan. Kemudian ini harusnya bukan 3 tetapi 2. Kemudian ini harusnya 2. Yang ini harusnya berarti 4 kali 2 ya 8 ya. Lagian 4 kali min 3 juga bukan min 6. Oke, nanti diperbaiki. Oke, selanjutnya akan kita coba selesaikan dengan cara yang kedua tadi ya. Kita punya Y sama dengan 4 tan X kuadrat min 2X tambah 3. Nah, untuk Y aksen, karena tidak ada bentuk perpangkatan pada trigonometri, kita langsung ke turunan trigonometrinya. Tangan diturunkan adalah sekan kuadrat. Jadi kuadratnya bukan dari pangkatnya bertambah ya, tetapi dari bentuk trigonometrinya. Tangan diturunkan jadi sekan kuadrat. Sudut tetap X kuadrat min 2X plus 3. Nah, jangan lupa setelah itu kalikan turunannya sudutnya. Ada X kuadrat min 2X plus 3. Diturunkan. X kuadrat diturunkan 2X. Min 2X-nya diturunkan min 2. 3 diturunkan 0. Ya, seperti ini saja. Nah, kan tinggal mengalihkan ya. Kalau mau sederhanakan ya, paling 4 kalikan yang belakang ini. 4 kali 2X, 8X. 4 kali min 2-nya ini jadi min 8. 8x min 8 kali sekan kuadrat X kuadrat min 2X plus 3. Sama ya hasilnya ya. Nanti boleh diterapkan silakan untuk langkah yang ini. Nah, kita lanjutkan ke bentuk lain.
Contoh yang berikutnya. Nah, ini sudah melibatkan perpangkatan pada trigonometri. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 3 cos kuadrat 4x. Untuk penyelesaiannya. Nah, pertama memisalkannya selalu dari sudut ya. Jadi sudutnya 4x-nya dimisalkan sebagai U. Cari turunannya, du per dx yaitu 4. Kalau ada bentuk perpangkatan, kita pemisalan berikutnya itu ke bentuk trigonometrinya. Cos 4x, karena 4x-nya sudah dimisalkan U, maka kita ganti ke variabel lain. Misalkan V adalah cos U. Akibatnya untuk turunannya dv per du ya, mengikuti variabel yang ada di sini. Cos diturunkan min sin U. Nah, kemudian karena cos 4x-nya adalah V, maka Y-nya adalah 3V kuadrat. Ya, ini cos 4x-nya kan V. Di 3V kuadrat diturunkan dy terhadap V. Turunan Y terhadap V berarti 6V. Lanjut. Y aksennya atau dy per dx-nya berarti dy per dv kali dv per du kali du per dx. Tinggal substitusikan saja. dy per dv 6V. dv per du min sin U. du per dx 4. Ya, tinggal kalikan 6. Ini ada negatif, ada 4. Atau ganti dulu boleh. V-nya adalah cos U. Ini tetap min sin U. Ya, biar bersama-sama mengganti variabel U-nya. Ini U-nya adalah 4x. Jadi, 6 kali 4, ini ada negatif, berarti min 24. Sin U, U-nya ganti 4x. Ini juga ya, jadi cos U-nya cos 4x. Nah, ini mirip dengan tipe yang di video pertama kita bahas. Kalau sudutnya sama, ada bentuk sin dan cos, maka diarahkan ke sudut rangkap sinus. Konsolkan 2 dulu, kita pecah dari sini, min 24 adalah min 12 kali 2. 2 sin 4x kali cos 4x, ini gunakan aturan sudut rangkap dari sin. Ya, sudutnya kalau di awal ini di penjabaran ini 4x, maka di bentuk rangkapnya adalah sin 8x ya. Jadi bentuk paling sederhananya adalah y aksen sama dengan min 12 sin 8x. Biasanya tipe soal pilihan ganda ya yang yang mengharuskan kalian menyelesaikan ke bentuk yang paling sederhana seperti ini. Nah, melanjutkan dari contoh yang sebelumnya, kita punya cara yang mungkin bisa dikatakan lebih ringkas, ya. Masih sesuai konsep ya, jadi bukan rumus cepat. Nah, ini kita terapkan aturan rantai yang ada di sifat ini. Perbedaannya, ini muncul bentuk perpangkatan. Kalau ada perpangkatan bagaimana? Kalau tadi kan langsung ke turunan trigonometrinya. Kalau ada perpangkatan, yang pertama diturunkan adalah pangkatnya. Pangkatnya turun dulu. Di 2 kali 3 cos. Kalau sudah, pangkatnya kurangin 1 dulu. Ini semula pangkat 2, berarti kurangi 1. Jadi pangkat 1 ya, sudutnya tetap 4x. Dikali. Ya, jadi pertama adalah, ya, untuk turunan trigonometri, aturan rantainya dalam bentuk yang lain. Nanti mungkin bisa ditambahkan di catatan. Untuk aturan rantainya, pertama adalah pangkatnya turun. Ya, pangkat turun artinya maksudnya dikalikan dengan koefisien. Terus kalau pangkatnya udah turun, ini pangkatnya berkurang 1. Berkurang 1. Ya, bukan min 1. Nah, nanti malah salah persepsi ya. Berkurang 1. Berkurang 1. Kalau sudah, kalikan turunan trigonometrinya. Nah, terakhir itu selalu dengan mengalihkan sudutnya, turunan sudutnya. Kalikan turunan sudut. Nah, nanti untuk tambahan aja ya untuk ini. Dan saya rasa akan sangat membantu
Jadi 2, ini dari pangkatnya turun, dikalikan koefisiennya 3, kemudian pangkatnya berkurang 1, semula cos kuadrat 4x menjadi cos pangkat 1, 4x. Setelah itu, poin yang ketiga berarti kalikan turunan trigonometrinya. Turunannya cos adalah min sin. Jadi min sin 4x. Nah, terakhir kalikan turunan sudutnya. Sudutnya adalah 4x, diturunkan tentunya 4. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini 2 kali 3, 6, ada negatif, ada 4, berarti sama dengan negatif 24 cos 4x kali dengan sin 4x. Kita arahkan ke penerapan sudut rangkapnya sin, jadi munculkan 2 sin 4x kali cos 4x dulu ya. Nah, agar nilainya tidak berubah, ini min 24. Kita sudah ada 2, berarti kalikan min 12. Yang ini digunakan sudut rangkap. Ia akan sama dengan min 12 sin 8x. Hasilnya akan sama. Ya, dengan cara yang mungkin lebih sederhana. Oke. Soal yang terakhir, yang keempat. Tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan min 2 tan pangkat 3 x kuadrat min 1. Untuk penyelesaiannya, ini sama seperti nomor 3 ya, sama. Hanya beda bentuk trigonometri saja. Pertama, memisalkan sudutnya. U adalah x kuadrat min 1, diturunkan 2x. Kemudian pemisahan berikutnya adalah di bentuk trigonometrinya. Tangan x kuadrat min 1, tangan U sebagai V. Turunan dari V terhadap U, dV per du adalah sekant kuadrat U. Karena tangan X kuadrat min 1-nya adalah V, maka Y-nya adalah min 2V pangkat 3. Yang diturunkan terhadap V hasilnya min 6V kuadrat. Jadi Y aksen atau dy per dx sama dengan dy dv kali dv du kali du dx. Tinggal substitusi saja. Ya, tinggal substitusi, hasilnya seperti ini sederhananya. Nah, akan coba kita gunakan cara yang tadi ya. Y sama dengan min 2 tangan pangkat 3 x kuadrat min 1. Yang pertama, turunkan pangkatnya, itu 3, berarti dikali min 2 tangan. Kemudian pangkatnya kurangin 1, jadi tangan kuadrat. Tetap x kuadrat min 1 kalikan. Jadi kalau pangkat sudah turun, pangkat sudah berkurang 1, kalikan turunannya trigonometrinya, tangan. Tangan diturunkan sekant kuadrat kan? Jadi sekant kuadrat x kuadrat min 1 ya, sudutnya mengikuti saja. Kalau sudah ke perkalian dengan turunan trigonometrinya, kalikan dengan turunan sudutnya x kuadrat min 1, itu 2x. Nah, terakhir tinggal menyederhanakan, ini ada 3 kali min 2 kali 2x. Min 6, min 6 kali 2x berarti min 12x. Kali tangan kuadrat x kuadrat min 1 kali sekant kuadrat x kuadrat min 1. Hasilnya sama persis. Baik, untuk video kali ini cukup ya. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Pembahasan latihan soal yang pertama untuk turunan fungsi trigonometri.